Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, gimana kabar kalian semua nih? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu mau absen kalian dulu. Kira-kira siapa nih di antara kalian yang tidak hadir? Alhamdulillah ternyata hadir semua. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya Ibu menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Dan minggu kemarin juga Ibu sudah bilang kan sama kalian kalau hari ini kita akan mempelajari materi tentang letak geografis negara Indonesia beserta pengaruhnya terhadap bidang sosial, ekonomi, budaya, transportasi, dan lain. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, enaknya kita nyanyi terlebih dahulu yuk, biar kalian pada semangat nih belajarnya. Nah, kalian hafal kan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Nah, jadi ayo kita nyanyi bersama-sama lagu Nenek Moyangku sebagai pelaut. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah nyanyi lagu tentang nenek moyangku seorang pelaut. Nah, Ibu mau nanya deh sama kalian, kenapa nenek moyang kita disebut seorang pelaut? Ada yang bisa jawab? Ya, pintar sekali. Karena negara Indonesia ini kaya akan kekayaan laut yang sangat melimpah dan sangat luas sekali, begitu pula dengan daratannya. Daratan di Indonesia ini memiliki berbagai jenis tanah yang subur, sehingga flora dan fauna di negara kita ini melimpah. Nah, maka dari itu di sini kita akan membahas tentang kondisi geografis negara Indonesia. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak kondisi geografis negara Indonesia itu apa? Nah, jadi letak geografis ini merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi, yang mana negara kita Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa yang memungkinkan negara kita ini memiliki iklim tropis, yang mana iklim tropis ini merupakan curah hujan tertinggi di dunia. Nah, selain itu juga Indonesia kan mempunyai dua musim. Musim apa aja ayo? Pintar sekali. Musim penghujan dan musim kemarau. Ibu akan menunjukkan suatu aplikasi kepada kalian yaitu Google Earth. Nanti di sana kalian dapat melihat Indonesia dari atas beserta negara-negara tetangga lainnya yang berseberangan dengan Indonesia. Anak, ini merupakan aplikasi Google Earth dan di sini kita dapat melihat berbagai macam negara-negara yang ada di dunia ini. Kita kan di sini akan membahas tentang letak geografis negara Indonesia. Maka Ibu memperlihatkan ke kalian sebuah peta negara Indonesia. Nah, ini merupakan peta wilayah Indonesia. Luas banget kan anak-anak? Nah, kemudian apa aja nih letak-letak geografis negara Indonesia? Ada yang tahu nggak? Pintar sekali. Nah, Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu yang pertama ada benua Australia, ini merupakan benua Australia, dan benua Asia. Nah, kemudian Indonesia juga terletak di antara dua samudra. Samudra apa saja anak-anak? Pintar sekali, Samudra Hindia, ini merupakan Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Kemudian Indonesia ini kan disebut sebagai negara maritim. Negara maritim ini merupakan negara yang kaya akan hasil laut dan memiliki laut yang begitu luas. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena Indonesia memiliki tanah yang begitu subur sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk bercocok tanam. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak luas daratan negara Indonesia ada berapa? Pintar sekali. Luas daratan negara Indonesia ini ada 1.900 km persegi, kurang lebih segitu ya anak-anak. Kemudian luas lautannya ini ada 3.200 km persegi, kurang lebih segitu. Nah, oleh karena itu negara Indonesia ini 2/3 wilayahnya ini merupakan lautan dan sisanya merupakan daratan. Kemudian Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan. Kenapa ya kira-kira? Nah, iya betul sekali anak-anak, karena negara Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau.
Nah, Indonesia ini memiliki 17.500 pulau. Nah, diantaranya ini ada 5 pulau besar. Apa saja nih anak-anak pulau-pulau besar yang ada di Indonesia? Ibu kasih lihat ya. Apa aja hayo? Nah, ini yang pertama ini ada Pulau Sumatera. Kemudian berikutnya ada pulau yang kita tempati, yaitu Pulau Jawa. Nah, setelah itu ada Pulau Kalimantan, ini merupakan Pulau Kalimantan. Kemudian ada Pulau Sulawesi yang hurufnya seperti huruf K. Dan terakhir Pulau Papua, ini dia Pulau Papua. Jadi Indonesia ini memiliki 5 pulau besar. Di antaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Lalu sisanya apa, Bu? Nah, sisanya pulau-pulau kecil yang banyak sekali, ada beribu-ribu pulau-pulau. Nah, di antaranya ini ada pulau-pulau yang sudah berpenghuni dan memiliki nama, dan juga ada pulau-pulau yang belum berpenghuni dan juga belum memiliki nama. Nah, untuk kasus sekarang ini banyak sekali loh pulau-pulau yang belum memiliki nama ini diambil alih oleh pihak luar negeri, dan pihak luar negeri juga banyak yang membeli pulau-pulau Indonesia. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian apa aja nih batas-batas wilayah Indonesia paling utara, paling selatan, paling barat, dan paling timur? Anak-anak ada yang tahu nggak batas utara wilayah Indonesia? Nah, batas utara wilayah Indonesia ini merupakan Pulau Mingas. Mingas, coba kita cari ya. Nah, ini dia anak-anak. Ini merupakan batas wilayah Indonesia paling utara, yaitu Pulau Mingas. Kemudian batas selatan wilayah Indonesia apa nih kira-kira? Nah, batas selatan negara Indonesia ini merupakan Pulau Rote. Kita lihat ya Pulau Rote. Gimana nih Pulau Rote? Nah, Pulau Rote ternyata ada di Nusa Tenggara Timur anak-anak. Nah, ini merupakan Pulau Rote dan ini adalah batas wilayah Indonesia paling selatan. Nah, kemudian apa nih batas wilayah Indonesia paling barat? Nah, batas wilayah Indonesia paling barat ini merupakan Sabang. Kita lihat ya, Sabang. Nah, ternyata Sabang ini terletak di kota Aceh anak-anak. Nah, ini merupakan Pulau Sabang. Nah, ini merupakan wilayah Indonesia paling barat. Kemudian apalagi nih wilayah Indonesia paling timur? Nah, wilayah Indonesia paling timur ini merupakan Merauke. Kita ke sana ya anak-anak, kita lihat Merauke. Nah, ternyata Merauke ini berada di kota Papua. Nah, ini merupakan wilayah Merauke dan ini merupakan wilayah paling timur. Nah, anak-anak, itu dia tadi tentang bagaimana kondisi atau letak geografis negara Indonesia. Nah, dalam letak geografis negara Indonesia ini kan tentunya kita memiliki banyak kelebihan atau dampak negatif dan dampak positif. Dan juga kita dapat memanfaatkannya potensi-potensi tersebut dalam berbagai bidang. Nah, antara lain ada bidang apa yang pertama ayo? Bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang transportasi, bidang komunikasi, dan bidang lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan bahas satu persatu bersama kalian. Nah, yang pertama itu tadi Ibu sebutkan bidang apa? Iya, bidang ekonomi. Nah, ada yang tahu nggak dalam bidang ekonomi apa nih yang dapat dimanfaatkan sama negara Indonesia? Pintar sekali. Nah, oleh sebab Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris, maka masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir ini biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan karena mereka memanfaatkan sumber daya laut untuk menangkap ikan kemudian menjualnya.
Nah, selain itu juga kan Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki tanah yang subur. Maka dari itu masyarakat Indonesia memanfaatkan lahan-lahan tanah yang subur ini untuk bercocok tanam, menanam tanaman-tanaman seperti sayuran, padi untuk kebutuhan makan kita sehari-hari. Nah, dan itu pekerjaan tersebut disebut sebagai pintar sekali petani. Selanjutnya ada dampak sosial. Nah, kira-kira apa nih anak-anak dampak sosial dari wilayah Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris dan kondisi geografisnya? Ada yang tahu nggak anak-anak? Iya, pintar sekali. Karena Indonesia memiliki lautan yang begitu luas, maka Indonesia ini digunakan sebagai jalur perdagangan internasional, yang mana kapal-kapal besar dari berbagai macam negara ini melintas ke Indonesia anak-anak, dan kadang juga banyak yang berlabuh di negara Indonesia. Oleh sebab itu, sikap atau kondisi sosial masyarakat Indonesia ini cenderung ramah, cenderung menerima perbedaan-perbedaan dan menghargai berbagai macam perbedaan. Sehingga ketika ada turis-turis dari luar negeri, maka masyarakat Indonesia ini menerima mereka dengan ramah, dengan bahasa yang ramah. Maka dari itu Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang ramah-ramah dan baik-baik. Nah, kemudian selain masyarakat yang ramah juga, masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai ini memiliki nada bicara yang lebih tinggi anak-anak. Coba ibu tanya, kenapa masyarakat yang berada di pesisir pantai ini memiliki nada bicara yang tinggi-tinggi? Iya, pintar sekali. Karena di pesisir pantai ini kan anginnya sangat menghembus kencang sekali, sehingga memungkinkan masyarakat di sana berbicaranya harus sambil teriak agar terdengar sama yang ada dampak budaya. Kira-kira apa nih dampak dari budaya Indonesia dilihat dari kondisi geografisnya? Nah, iya anak-anak, oleh sebab Indonesia sebagai negara yang dijadikan lintas perdagangan internasional, maka banyak turis-turis yang membawa kebudayaannya ke Indonesia. Sehingga ada beberapa budaya dari luar yang diterima di Indonesia, baik itu dalam bidang arsitektur seperti bangunan-bangunan di Indonesia. Banyak bangunan-bangunan di Indonesia yang memiliki pengaruh-pengaruh kebudayaan dari luar juga. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana letak geografis negara Indonesia, bagaimana potensi-potensi yang ada di negara Indonesia, baik dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, ekonomi, transportasi, komunikasi. Nah, sekarang ibu mau kalian lebih dalam mengenal wilayah tempat tinggal kalian. Sekarang kita tinggal di mana coba? Iya, pintar sekali. Kita sekarang tinggal di kota Cirebon. Oleh sebab itu, ibu ingin meminta kalian berdiskusi secara kelompok dan kalian dapat mencari tahu berbagai macam potensi-potensi yang ada di kota Cirebon, dan kondisi geografis kota Cirebon itu seperti apa, batas-batasannya seperti apa, dan potensi-potensi apa saja nih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari sumber daya alam yang ada di Cirebon. Selain itu, pengaruh-pengaruhnya juga apa aja nih? Pengaruh sosial, budaya, ekonomi, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya dari kondisi geografis kota Cirebon. Oleh sebab itu, ibu mau membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu orang ini ada 6 orang. Nah, silakan kalian mencari tahu sedalam-dalamnya informasi dari kota Cirebon, potensi-potensi apa aja nih yang ada di kota Cirebon ya anak-anak. Terus
Nah, anak-anak, terima kasih kalian telah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Nah, di sini Ibu juga akan memaparkan sedikit tentang letak atau kondisi geografis kota Cirebon. Nah, kondisi geografis kota Cirebon ini kan berada di pesisir pantai, sehingga kota Cirebon juga memiliki pelabuhan. Nah, selain itu juga kota Cirebon memiliki tanah yang subur sehingga dapat dimanfaatkan baik lautan dan daratannya oleh masyarakat Cirebon. Nah, dalam lautannya masyarakat Cirebon ini dapat memanfaatkan hasil lautnya, menangkap ikan kemudian dijual kepada masyarakat. Dan dalam daratannya yang tanah-tanah yang subur, masyarakat Cirebon juga dapat memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk bercocok tanam. Nah, selain dalam lautan dan dalam daratan juga kebudayaan-kebudayaan di Cirebon ini sangat banyak anak-anak. Apa saja kebudayaan-kebudayaan yang ada di Cirebon? Hayo. Salah satunya nadran, terus tari topeng. Hai, di sini ada yang bisa nggak tari topeng? Nah, pasti bisa kalau kita mau belajar. Nah, selain itu juga memiliki banyak bangunan-bangunan bersejarah. Apa saja seperti Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kecirebonan, Keraton Keprabonan. Nah, selain itu juga Cirebon ini dikenal memiliki batik yang sangat bagus. Batik terus mitu kan ya. Nah, memiliki batik yang sangat bagus, yaitu batik Megamendung, yang mana batik ini tuh sangat terkenal loh di mana-mana. Nah, selain dalam unsur sejarah juga, nah kota Cirebon ini memiliki kekayaan alam sehingga dimanfaatkan untuk objek wisata alam oleh masyarakat-masyarakatnya. Banyak sekali wisata-wisata alam yang ada di kota Cirebon yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti curug dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu juga kota Cirebon ini kan sangat luas. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak batas-batas wilayah kota Cirebon ini apa saja? Nah, iya, pintar sekali. Coba Rizal, batas utara Cirebon itu apa? Pintar sekali, batas sebelah utara Cirebon itu merupakan Kabupaten Indramayu. Nah, coba Putri, batas barat laut Cirebon itu apa? Nah, pintar sekali, batas barat kota Cirebon ini merupakan Kabupaten Majalengka. Kemudian batas selatannya ada Kabupaten Kuningan, dan batas timurnya ini berbatasan dengan Brebes. Nah, sekarang gimana nih dalam bidang transportasi? Nah, ada yang tahu nggak dalam bidang transportasi itu apa? Ya, pintar sekali. Nah, tadi kan di lagu Kota Cirebon ini dia tuh bilang ya, Kota Cirebon, kota kangling pinggir laut, Taperwates, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, jadi kota Cirebon ini itu ada di tengah-tengah anak-anak yang melintasi antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga kota Cirebon ini menjadi perlintasan transportasi Jawa Tengah dan Jawa Barat anak-anak. Dan tentunya kalau saat-saat mudik juga kan Cirebon ini kadang padat ya anak-anak ya, karena banyak yang mudik dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak nih soal materi-materi yang setelah kita bahas hari ini? Ada yang mau ditanyain nggak anak-anak? Nah, jadi itu semua pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa LKPD-nya kalian kerjakan dan kalian kumpulkan ya anak-anak. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, dan terakhir Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Ibu harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua.
Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.